Halo anak-anak, jangan lupa ya, kebaktian kenaikan kelas Sekolah Minggu GKI Guntur akan diadakan pada tanggal 25 Juli 2021 pukul setengah 11 pagi. Acara ini akan diadakan melalui Sumpah. Jangan lupa ya anak-anak, terima kasih. Tuhan memberkati, tetap sehat buat semuanya. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When my Jesus won. When Jesus won. He washed my sins away. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Bapak harap kalian sehat-sehat semua ya. Bapak yakin Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua. Oh ya anak-anak, kita mulai lagi kebaktian sekolah minggu hari ini ya. Kita mau memujikan matahari bersinar terang ya. Karena kalian lihat suasana matahari ya, hari ini cerah sekali ya. Burung-burung berkicau. Ya, kita mau pujikan. Ayo, siap semuanya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, angin semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah anak-anak, sekarang kalian boleh duduk ya, duduk yang rapi. Kita mau berdoa ya untuk memulai kebaktian hari ini. Yuk. Selamat pagi ya Bapa kami yang utama dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini yang cerah Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami ingin berbakti kepada Engkau Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi kami semua Tuhan. Biarlah Kau berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, di masa pandemi ini anak-anak harus tetap di rumah ya. Kalian harus sabar, kalian harus semangat, dan kalian harus gembira terus. Karena gembira adalah obat ya, dimana kita akan selalu semangat ya. Yuk kita pujikan satu pujian, hati yang gembira adalah obat ya. Coba. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang.
sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Benar ya, hati yang gembira membuat Tuhan senang. Jadi kalian harus bersuka cita biar sehat selalu. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita ya. Bapak harap kalian mempersiapkan Alkitabnya. Kalian duduk rapi ya. Kita mau hormat pada Tuhan ya. Sebelumnya kita mau pujikan satu pujian, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, berserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Yuk kita berdoa ya. Selamat pagi Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan berkat perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami semua anak-anak juga akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan. Terima kasih Bapa, biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Halo anak-anak semua, semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menyampaikan firman Tuhan, ada 2 pertanyaan mengenai tokoh Alkitab. Anak-anak bisa langsung menjawab ya. Pertanyaan pertama, siapakah yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Pertanyaan nomor 2, siapakah yang diberi tanda oleh Tuhan supaya berani memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, jawaban kedua pertanyaan di atas adalah Musa. Wah, anak-anak semua bisa menjawab dengan benar ya. Ya, minggu-minggu sebelumnya kita sudah mendengar cerita firman Tuhan mengenai Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan juga Tuhan memberi tanda kepada Musa supaya berani memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 5 ayat 1 sampai 24 dengan tema
itu masih ingat bagaimana bangsa Israel yang tinggal di Mesir sangat menderita. Mereka ditindas dan hidupnya sengsara. Mereka dipaksa bekerja dengan berat oleh pemerintah Firaun. Mereka dijadikan budak dan dipaksa membuat batu bata. Setiap hari mereka bekerja keras membuat batu bata dengan jumlah yang ditentukan oleh pemerintah Firaun. Maka Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menghadap Raja Firaun. Ya, Musa yang tadinya ragu-ragu sewaktu Tuhan mengutusnya, akhirnya Musa melakukan perintah Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pun menghadap Raja Firaun. Ketika mereka bertemu dengan Raja Firaun, Musa pun menyampaikan pesan Tuhan. Musa berkata kepada Raja Firaun, Hai Raja Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kemudian Firaun pun menjawab, Siapakah Tuhan itu? Aku tak mengenalnya. Aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata Musa, Tuhan Israel telah mengutus kami untuk berbicara kepadamu agar melepaskan bangsa Israel, umatnya. Kami beserta umat Israel akan beribadah di padang gurun untuk menyembah Allah kami. Lalu Firaun menjawab, Mengapa kamu bawa bangsa ini untuk menghentikan pekerjaan mereka? Pergilah, lakukan pekerjaanmu sendiri. Sekarang bangsamu sudah terlalu banyak di negeri ini. Masa kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksa? Ternyata Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Setelah Musa dan Harun pergi dari hadapan Firaun, Firaun menjadi kesal karena perkataan Musa. Firaun memanggil pengawas dan mandor-mandornya. Katanya, Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Firaun memperberat pekerjaan bangsa Israel. Firaun melarang para pengawas Mesir untuk memberikan jerami. Jerami? Untuk apa ya? Ternyata jerami digunakan untuk bahan campuran membuat batu bata. Dengan tidak lagi memberikan jerami kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel harus mencari sendiri jerami dan pekerjaan pembuatan batu bata tidak boleh berkurang. Harus tetap sama ketika diberikan jerami. Jadi misalkan dulu sewaktu jerami disediakan, orang Israel dalam sehari bisa membuat 10 batu bata. Sekarang orang Israel harus mencari dulu jerami. Itu pun susah mendapatkannya. Tapi orang Israel harus tetap membuat 10 batu bata dalam sehari. Bangsa Israel semakin menderita. Pekerjaan mereka semakin berat. Jika bangsa Israel tidak dapat membuat batu bata sebanyak yang ditentukan, mereka dipukuli. Kemudian mandor-mandor bangsa Israel menyampaikan protes kepada Firaun. Tetapi Firaun malah menuduh mereka pemalas dan menyuruh mereka bekerja lebih berat lagi. Akhirnya bangsa Israel protes kepada Musa dan Harun. Mereka mengira bahwa akibat Musa menghadap Firaun, hidup mereka menjadi semakin sulit dan susah. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Musa melihat keadaan bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Tuhan mendengar keluhan Musa, dan Tuhan meyakinkan Musa, menguatkan hatinya agar tetap tabah dan kuat untuk dapat tetap melakukan perintah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya,
dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Anak-anak, Tuhan sudah memperlengkapi Musa dengan segala keajaiban-keajaiban yang dapat ia lakukan. Ia juga diberi teman, yaitu Harun kakaknya. Tuhan juga meyakinkan Musa bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Namun, tak berarti Musa tidak menghadapi kesulitan dan masalah, tidak serta-merta bebas dari kesulitan dan rintangan. Nah, bagaimana dengan kita ya anak-anak? Ya, walaupun kita percaya Tuhan Yesus beserta kita, tak berarti kita juga tidak akan menghadapi masalah atau kesulitan. Misalnya, pada saat pandemi COVID seperti sekarang ini, sudah 1 tahun ya, 1 tahun lebih pandemi masih belum berakhir. Kita tidak bisa sekolah seperti biasa, tidak bisa sekolah minggu seperti biasa, tidak bisa bertemu teman-teman, bosan sekali di rumah, dan lainnya. Atau misalkan ketika anak-anak sakit, anak-anak hanya bisa tidur, tidak bisa belajar, tidak bisa main, atau mungkin orang tua kita, saudara atau orang-orang yang dekat dengan kita sakit, itu juga membuat kita sedih. Atau kesulitan dalam menghadapi ulangan sekolah, bahan ulangan banyak sekali, tugas dan PR banyak yang membuat anak-anak jadi bingung. Ya, kesulitan pasti selalu ada dan kadang membuat kita lelah dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Tetapi anak-anak, kita harus kuat, jangan menyerah sekalipun menghadapi kesulitan berat. Kita yakin Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menguatkan kita. Kita selalu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan dalam mengatasi kesulitan kita. Seperti ayat hafalan hari ini yang diambil dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya anak-anak, demikian firman Tuhan pada hari ini. Ingat ya, dalam menghadapi kesulitan apapun, jangan menyerah. Kita yakin Tuhan Yesus akan menguatkan kita. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar bahwa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami tidak selalu indah, tidak selalu mulus, dan tidak selalu rata. Kesulitan dan masalah akan ada dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami jalan sendiri. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami dapat selalu kuat, sabar, dan tidak mudah menyerah. Kami yakin Tuhan selalu bersama kami, dan kiranya kami dapat selalu memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dimana dikatakan Bapak Musa ya mau bekerja buat Tuhan, mau dipanggil Tuhan. Ya. Apakah kalian mau seperti Bapak Musa? Ya, kalian juga bisa, walaupun masih kecil, kalian bisa bekerja buat Tuhan. Ya, mungkin sekarang di rumah kalian bisa menolong papa mama, ya, membantu mereka. Itu udah merupakan pelayanan, bekerja buat Tuhan. Ya, yang paling penting adalah hati kita melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Ya, nah kita mau pujikan satu pujian yaitu Pekerja Kristus. Ya. Lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan
dipakai olehnya. Jalalah sungguh sangat istimewa, menjadi pelajar Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, jalalah Yesusku luar biasa. Jalalah Dia raja segala raja, memanggilku untuk menuai di ladangnya. Hanya anugerah semata, jalalah aku dipakai olehnya. Jalalah sungguh sangat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Wah, hebat ya, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kalian masih kecil juga, pasti Tuhan pakai. Ya, nah anak-anak, sekarang kita mau mempersembahkan persembahan dan kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau berdoa buat persembahan, doa syafaat, dan sekaligus doa penutup. Yuk, kita mau berdoa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah mempersiapkan hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh menjadi harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, jauhkan dari bahaya ataupun sakit penyakit Tuhan, terutama dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan berkati anak-anak, begitu juga dengan mama papa. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati gereja kami GKI Guntur Tuhan. Biarlah kiranya jagai gereja ini Tuhan, sehingga diluputkan dari segala mara bahaya Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini begitu menakutkan Tuhan. Tuhan tolong berkati negara kami ya Bapa. Tuhan juga berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, begitu juga dengan menteri-menteri dan bawahannya Bapak. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami juga teringat buat saudara kami yang sakit, yang mungkin terkena dampak COVID-19. Tuhan tolong berkati, berikan kesehatan Bapak. Dan biarlah kiranya Kau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersukacita Tuhan, dan damai sejahtera selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami bersyukur untuk pimpinan-Mu Tuhan, kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa anak-anak, apa yang Kau sampaikan, firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati anak-anak. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berantak syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu hari ini. Ya, Bapak harap kalian tetap semangat, tetap kerja buat Tuhan. Ya, selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, yuk kita akan mengakhiri dengan satu pujian, kerja buat Tuhan selalu manis. Ya. Kerja buat Tuhan
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Strong and courageous. I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. When trouble comes, when I feel your love, when life's plans fail, all is well. I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. When I feel scared, when I know you're there, weak or strong, when I sing this song,